Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Mufidah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam 45. Di sini saya sedikit sharing tentang permasalahan lingkungan, yaitu salah satunya adalah limbah pabrik. Mungkin dari kita semua sudah ada yang mengetahui apa itu limbah pabrik. Dalam proses kerjanya, pabrik memiliki beberapa jenis limbah. Dan ada beberapa jenis limbah yang paling umum, yaitu yang pertama ada bahan kimia, yang kedua ada kerikil, yang ketiga ada pelarut, yang keempat ada beton, dan kelima ada batu, dan juga ada tanah, dan juga ada bahan nabati, udara, dan logam bekas. Jika limbah tidak dibuang dengan benar, maka dapat membahayakan kesehatan manusia dan juga lingkungan sekitar. Pasalnya, limbah ini bersifat korosif atau berbahan kimia dan juga terbakar dan juga bisa beracun. Secara umum, limbah itu dapat diartikan yaitu zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari proses kegiatan manusia. Selanjutnya yaitu ada dampak dari limbah pabrik. Yang pertama yaitu bisa membahayakan bagi kesehatan manusia, yang kedua bisa membahayakan bagi lingkungan sekitar. Untuk yang pertama, membahayakan bagi kesehatan manusia, contohnya pada anak-anak, karena usianya masih rentan dan kekebalan tubuhnya itu masih dalam masa pertumbuhan. Dan juga gangguan kesehatan lainnya yaitu tergantung pada jenis limbah pabrik yang dibuang. Jika keseringan dibuang, maka warga sekitar akan terpapar sakit. Selanjutnya, dampak yang kedua yaitu bahayanya limbah pabrik bagi lingkungan sekitar. Nah, yang pertama, bahaya limbah pabrik pada air. Pabrik-pabrik yang membuang limbahnya secara ilegal merupakan salah satu faktor utama pencernaan air di seluruh dunia. Pembuangan limbah yang dilakukan secara ilegal dapat mengontaminasi saluran air yang menyebabkan kerusakan pada kehidupan lingkungan laut atau sungai dan sekitarnya. Limbah-limbah yang dibuat berupa bahan kimia, bahan radioaktif, logam berat, gas, atau bahan yang berbahaya lainnya itu dapat mencemari air sungai atau laut. Apabila air yang terkontaminasi limbah dikonsumsi oleh manusia, maka gejala kesehatan yang bisa berbahaya bisa timbul. Yang kedua yaitu bahaya limbah pabrik pada udara. Selain mencemarkan air, limbah pabrik juga dapat memainkan peran besar pada kualitas udara yang dihirup oleh penduduk sekitar. Paparan limbah pabrik melalui udara dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan permanen, misalnya kehilangan kapasitas paru-paru, mempercepat penuaan paru-paru, asma, bronkitis, dan bahan kanker. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bahaya limbah pabrik pada tanah. Tidak hanya air dan udara, limbah pabrik juga mencemari tanah, terutama pembuangan industri yang begitu saja dibuang ke tanah atau dikubur dalam tanah. Limbah pabrik yang mencemari tanah umumnya bersifat karsinogenik yang berpotensi menyebabkan kanker pada manusia terpapar. Tanah yang tidak dapat tercemar secara langsung bahkan masih bisa membahayakan manusia. Misalnya, ketika tanaman ditanam di tanah yang terkontaminasi molekul-molekul limbah dapat menumpuk pada tanaman, sehingga jumlah polusi akan menjadi lebih tinggi pada tanaman dibandingkan di tanah. Bahaya yang disebabkan oleh limbah juga dapat bergantung pada kondisi dan struktur lingkungan sekitar. Selanjutnya, cara mengatasinya limbah pabrik bagi lingkungan. Yang pertama, tidak membuang limbah pabrik ke sumber air. Yang kedua, mengubur limbah yang memiliki sifat organik. Yang ketiga, menggunakan kembali limbah yang dapat didaur ulang. Yang keempat, menanam pohon yang banyak atau reboisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.